Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam, dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh itu jadi berkah. Makanya nggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae jadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin nggak jadi itu. Kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat tuh. Saya sering ditanya tamu, Gus, entah ini kiamat yang putih, entah ini barang aku, aneh-aneh. Mungkarwan layak alamuha illahu bokas bakas. Nak misalnya tenan piye Gus? Ya tenan sing entek kowe sik, anak aku gak. Wah sesuk tajak ngenteni kiamat ora sida kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa, Mas. Ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah, paket sahabat, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi nggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai, jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang jadi wong pinter nggih nyesal. Ribet. Kongkonan kongkon Pak Najib barang ini akhirnya gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lah mlebu swarga ribet kan. Direwangi dadi wong alim sebelum kok wong bodone ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat. Yang kedua itu ya muhibbin mun cukup mun. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong ra jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala, sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah di-cut, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi, akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha, kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa? Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin wala kata wa kata walakinni uhibbuka. Ya menang ya pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh, kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong desa biasa kok. Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin, saya sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya sing wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakinni uhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta itu barokatuh hadal badui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang Bedui. Nabi khutbah, wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jaluk udan mawon. Nabi langsung Allahumma wah langsung udan tuwres. Nak jari ulama lah, mbok Nabi berodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nek Nabi, ini ora ngrasa salah paren ya Rasulullah. Wong kula yo donga udan ben ra mati, saiki mati tenggelam. Mun lereni santai wae. Nah, saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Dan ini malah do kelentir. Akhirnya Nabi nuruti meneh. Allahumma hawalena wala alina Allahumma alal akam wa dzirab terus. Itu wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu. Betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk.
Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi Nabi itu. Tapi kamu nggak mungkin, sudah tutup, sudah tidak mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua. Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya, kok Nabi ngendikan ya Jabir, ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi, harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alam ini harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadzabu wal ghazala yasadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Nah, akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara desa-desa. Saya itu pengagum wong bodoh ya, termasuk hadisul arab itu. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah, terus langsung mulai. Barang mulai, abe guyu-guyu. Nabi iya karpe, dipanggil lagi. Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya baguslah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi mesti fakuh hadzal Arabi, wis pinter kowe ngono. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, hal yadhakur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya baguslah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik, agama yang berkah, yang alimnya ya ketulungan, yang bodoh juga ketulungan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fuqara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja mengapresiasi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.